Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tiup lilin. Gimana, Ziyi? Kamu minta apa tadi? Aku sangat sayang Mama. Su Chenxi, kamu dituduh korupsi 500 juta. Bukti sudah lengkap. Kami akan menahanmu secara resmi. Apa? Kie, tidak bersalah. Ada kesalahan paham di sini, ya. Dokumen. CNC, tanda tangani ini. Cepat tanda tangan. Investor sudah menunggu. Ini dokumen pesananmu. Jangan-jangan dia tahu ini dokumen penggelapan uang. Chenxi, aku pasti difitnah. Lagi pula, kamu tahu, impianku baru saja dimulai. Aku tidak bisa masuk sekarang. Tolong pegang sebentar. Tunggu sampai aku punya bukti. Dalam 3 hari aku selamatkan kau, ya. Qin Zheng baik padaku. Aku harus ambil tanggung jawab. Dia pasti akan menolongku. Hah, aku yang melakukannya. Ibu! Phoebe, dengarkan ibu. Kamu di rumah saja, dengarkan ayah. Ibu! 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 Kamu yang lapor polisi. Iya, sebelum ketahuan korupsi uang negara, kamu pasti hancur. Sekarang, biarkan dia jadi kambing hitammu. Sudah kuduga. Sayang, kamu hebat. Asal kau tahu aku sayang padamu, Su Chenxi rela dipenjara demi kau. Tetap di sisiku, terpenjara olehmu. Mama, beri aku. Sudah diam. Jangan ribut. Lepaskan. Diem! Dengar baik-baik. Ibumu tak mau lagi padamu. Jangan halangi aku, paham? Pak Su, putri direktur ditahan korupsi. Apa? Mustahil. Putri orang terkaya tak mungkin kekurangan uang. Apa dia menyembunyikan kekayaan demi Qin Zheng? Ini pasti konspirasi. Cepat kita ke sana. CNC, maafkan aku, kau harus menanggung ini. Sayang, yang penting kamu dan Zi sehat. Aku rela. Nomong-nomong, ada perkembangan pencarian bukti. Kapan bebasku? Sudah selesai. Tanda tangani berkas ini. Insya Allah 2 hari lagi kamu bebas. Untung sudah siap. Kasus ini serius. CNC, aku terpaksa khianatimu. Ngomong-ngomong, Chenxi, here, perkenalkan manajer Zaulan dari cabang kami. Penyokong utama proyek kita. Sayang, sebenarnya Nona Suyang. Aku rawat Qin Zheng dan putramu. Waktu habis. Mohon pulang. Perceraian mudah sekali, dasar wanita lugu. Bisa ulangi kesalahan yang sama. Tanda tangan tanpa baca isi. Bahkan ada surat cerai yang disembunyikan di dalamnya. Hai, cintamu padaku sangat dalam. Apapun dari aku, dia percaya sepenuhnya. Ini bukan mobil Su yang terkaya. Ngapain dia di sini?
Ayah, kenapa datang? Ada masalah besar, mana mungkin tidak datang. CNC, obat apa yang diberikan Qin Zheng padamu? Sembunyi latar belakang dan nikahi dia. Ini bukan salah dia. Aku yang mau. Dia sangat cinta pekerjaannya. Aku tidak bisa biarkan karirnya hancur. Dia sudah membantuku secara hukum. Aku sebentar lagi bebas. Ya, perusahaannya butuh investasi. Bisa bantu dia. Baiklah. Ayah setuju, tapi berjanjilah pada ayah saat kamu bebas. Dengan segera kembali ke keluarga Su dan jadi putrinya lagi. Baik, aku setuju. Terima kasih. Qin Zheng, tungguku bebas. Bertemu kamu dan anak. Su Chenxi divonis 5 tahun penjara karena korupsi. 5 tahun? Kenapa? Qin Zheng kan janji akan bantu aku. Aku harus temui dia. Harus ketemu hari ini. Sayang, ini bagaimana? Katanya 2 hari lagi bebas. Kok jadi 5 tahun? Ini bagaimana? CNC, semua ini salahku. Saya kurang mampu. Tapi jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga anak kita. Sayang, tungguku bebas. Apa? Selamat datang, Nona. Silakan berdiri. Nona, hotel mewah Tianchen ini hadiah dari ayah. Hadiah selamat bebas. Ucapkan terima kasih padanya. Oh? Qin Zheng dan Ziyi tidak datang. Nona, Tidak mengapa, Qin Zheng sibuk dengan bisnisnya. Lalu Zibi, pasti dia sudah kelas 1 SD. Pasti sedang belajar. Karena mereka tidak datang, aku akan pulang mengagetkan mereka. Ya Paman Fu, bersiaplah. Aku akan gantikan keluarga Su minggu depan. Antar aku pulang sekarang, aku sangat rindu bertemu suami dan anakku. My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to Si mantan istrimu, apa dia hari ini bebas dari penjara? Buat apa sekarang? Jangan khawatir. Dia tak temukan tempat ini. Buka pintu. Password salah, apa diubah? Ini kan tanggal lahirku. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, coba lagi sebentar. Sayang, coba tebak aku di mana. Qin Zheng blokir aku? Kok bisa? Ngetok terus. Ini kan udah buka. Cari siapa? Aku nyari Qin Zheng. Aku yang punya rumah ini. Qin Zheng siapa? Dia udah pindah sejak 5 tahun lalu. Rumah keluarga Feng. Alamat salah. Kenapa mereka pindah nggak ngasih tahu aku? Nyonya muda. Qin Zheng balas dendam. Dia tak setia. Tidak mungkin Paman Fu jangan asal ngomong. Qin Zheng sayang padaku. Dia pasti tetap setia. Aku paham. Perusahaan untung besar sampai pindah rumah mewah. Kalau begitu, ayo jemput Zi pulang sekolah. Lalu jemput dia di kantor. Yuk. Bajuku sudah rapi belum? Rambutku oke. Santai aja. Penampilanmu kini sangat oke. Aku ini kan takut Zi malu. Anakku Zi sudah gede banget.
Bu Kaulan. Mama, ayo kita pulang sekarang. Nona. Nona. Pak Fu. Aduh, lupa banget. Saat di penjara, Zi baru 4 tahun. 5 tahun sudah berlalu. Mustahil dia ingat aku, tapi... Dia panggil Zaulan, ibu. Jangan-jangan. Tidak, Qin Zheng pasti setia. Dia janji akan menunggu aku bersama Zi. Dia pasti menepati janjinya. Aku akan cari tahu di mana Qin Zheng tinggal. Tidak usah. Besok kan ulang tahun Zi, pasti ada pesta. Ada ide nih. Aku akan datang sebagai ahli waris keluarga Su. Sekalian kejutkan mereka. Pak Fu, harus atau tidak mengubah hotel pemberian ayahku menjadi hadiah untuk Zi? Putri, benar. Anak kecil tak paham ini. Beliin mainan saja. Transformers. Anak laki-laki pasti suka ini. Aku juga harus siapkan hadiah untuk suamiku. Jam tangan. Mobil mewah. Ginseng, kita pacaran 5 tahun, tapi masih harus sembunyi. Kapan akan diumumkan? Tenang saja. Kan sudah kukatakan. Manfaatkan pestanya Zi. Umumkan pertunangan kita. Tentu aku ingin selamanya bersamamu. Kalau begitu, aku juga punya kabar baik untukmu. Putri dari grup perusahaan Su. Dia pulang urus bisnis keluarga. Konon sangat peduli. Klien Qin sendiri datang langsung merayakan ulang tahun Zi. Apa? Putri tertua keluarga Su? Maksudku, kenapa baru beritahu sekarang soal kabar penting ini? Supaya tak hina tamu besar. Aku sendiri baru dapat kabarnya. Acara mau mulai, ayo masuk. Nona. Tidak usah repot, aku sendiri beri hadiah ke Ziyi. Aku teleponmu 10 menit lagi. Nanti angkut hadiah yang tersisa ke dalam. Terima kasih datang meski sibuk. Selain merayakan ulang tahun Ziyi, Qin juga ada satu pengumuman penting. Qin akan bertunangan dengan Zaulan, Direktur Cabang Grup Su. Pertunangan. Su Chenxi, kamu di sini. Ginseng, katamu tadi. Dengan Zolan, sudah tunangan. Kalau aku bagaimana? Su Chenxi, sadarlah. Kami sudah cerai. Bercerai? Tidak mungkin. Aku tidak tahu soal ini. Kau pasti berbohong. Lihatlah ini. Apa ini? Tidak mungkin. Pantas tak ada kabar 5 tahun ini. Tak dijemput saat bebas. Pantas kalian pindah tanpa kabar. Kau bahkan memblokir nomorku. Jadi, aku sudah diceraikan tanpa sadar. Kapan ini terjadi? Tanda tangani ini cukup 2 hari. Kau akan segera bebas. Kamu tanda tangan di penjara 5 tahun lalu. Iya, jadi Su Chenxi, kamu yang tanda tangan surat cerai ini. Berpisah baik-baik saja. Jangan lagi kamu ganggu aku. Aku ganggu. Kebanyakan bicara. Aku bantu bangun perusahaan. Bahkan dapatkan investasi Su. Aku rela tinggalkan karir demi keluarga. Tapi kamu. Kau manfaatkan kepercayaanku. Kau bohongi aku setujui korupsi dana. Kau paksa tanda tangan pengakuan palsu. Ibu, aku setujui perceraian. Begitukah balasanmu setelah semua ini? Sudah, Su Chenxi, jangan asal tuduh. Pengakuan itu kau setujui sendiri. Jangan coba-coba menyalahkan aku tanpa bukti. Jangan seret tunanganku. Kata siapa kau dapatkan investasi Su? Zhaolan yang tertarik dengan Qin Group, bukan kau?
Potensiin grup. Kau yakin dengan omong kosongmu? Su Chenxi, kamu ngomong apa? Ini pesta ulang tahun Zi. Tamu yang hadir adalah para elit terpandang. Bukan penjaramu. Masih ingat ini pesta ulang tahun Zi? Aku adalah ibunya Zi. Apa salahnya aku datang ke sini? Aku lebih berhak hadir di sini. Masih berani menyebut diri ibu? Tidak bertanya. Ziggy mungkin tak ingin kamu. Bagi Ziggy, akulah yang utama. Ibunya, jangan mengarang. Aku harus jumpa Zi sekarang. Di mana dia? Yige! Senpang! Lepaskan aku! Jangan sentuh aku! Ini melanggar hukum. Tahu? Hukum. Paul, aku buktikan padamu. Apa arti keadilan? Kamu baru bebas dari penjara, kan? Aku akan bersihkan nasib burukmu. Bersihkan. Kalau sudah bersih, cepat keluar dari sini. Keluar! Pergi! Keluar! 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 Kau tega melihat mereka menghinaku? Ingat alasanku di penjara. Atau mau kuungkap semuanya di tempat umum? Biarkan aku jelaskan. Edo, lepaskan dia. Ginseng, kau sudah menyesal. Ini pasti salah paham. Iya. Chenxi. Kau marah, tapi ini ruang publik. Ada yang ingin ku katakan. Mari bicara berdua saja. Panggil satpam. Bawa dia pergi dulu. Kalau masih berani berisik, langsung ikat. Sini. Berani siapa mendekat? Sudah ku bilang. Aku datang merayakan ulang tahun anakku. Siapa berani usir aku? Gagal masuk! Ibu seperti kamu adalah noda seumur hidup Zi. Su Chenxi, narapidana berani minta jumpa Zi. Kamu merusak hidupnya selamanya. Tahu itu? Hancurkan hidupnya. Aku sakit payah mengandung 10 bulan. Mana mungkin aku merusaknya? Hari ini ulang tahunnya. Hanya ingin jumpa sudah 5 tahun. 5 tahun aku terpisah darinya. Kamu paham perasaanku? Aku adalah ibu kandungnya. Chenxi, kamu cuma melahirkannya. Tapi semua wanita bisa melahirkan. Ternyata di matamu, aku hanya alat sekali pakai. Bayu, aku siap bercerai. Terima. Tapi Zi adalah anakku yang kularikan bertahun-tahun. Tidak akan kuserahkan padamu. Hari ini aku bawa dia pergi. Mari kita biarkan Zi memilih. Jika dia mau ikutmu, ku biarkan kalian pergi. Ingat itu janjimu. Mana Zi? Aku harus menemui anakku. Kamu pikir bisa semudah itu bertemu dia? Ayo, mau bertemu Zi? Bisa. Pakai baju ini. Merangkaklah saja. Asalkan kau lewati, aku izinkan lihat Zi. Betul. Tunjukkan kasih ibu. Katanya mencintai anak. Kenapa? Takut. Katanya merindukan anak hanya alasan belaka. Kenapa tidak merangkak? Cepat merangkak. Ayo cepat merangkak! Cepat merangkak! Mustahil! Kalian ini brengsek apa? Berani menghinaku. Sudahlah, Chenxi. Sudah jangan manja-manja. Ini serius. Anggap saja aku yang salah ya. Ginseng. Sampai di sini. Semua salahmu kan? Bos Qin ingin yang terbaik untukmu. Jangan kasihan padanya. Boskin, ada orang keras kepala. Kau baik padanya. Dia malah mengkhianatimu. Sudahlah. Ah, bagus. Sampai detik ini, aku tetap harus menghinamu. Biarkan Zi saksikan. Sosok seperti apa ibunya ini? Kalau kamu tetap bandel begini, tidak menyesal. Pasukan, tangkap dan tahan dia. Sudah 30 menit. Putri muda belum juga menghubungiku. Mari kita periksa ke dalam.
Jangan sentuh aku. Apa maksud kalian? Tenang saja, Chensi. Sebagai tahanan, harus dipertontonkan bagaimana dia membuktikan diri bertemu Zi dengan jiwa murni. Tidak, jangan. Su Chensi, Turun sekarang. Su Chensi, kamu yakin? Kalau gagal dapat hak asuh Zi sekarang, habislah peluangmu. Nanti Zi hanya akan menyebutku ibunya. Tidak, aku harus hentikan Zi ikut mereka. Aku harus jumpa anakku Zi. Baiklah. Aku takut. Hahaha, kalian ketinggalan. Aku sudah mulai. Ayo kejar. Masih panjang jalan di depan. Semangat! Semangat! Tunggu dulu. Zi bilang apa tadi? Aku sayang mama. Ginseng. Aku sudah mulai. Bolehkah aku jumpa anakku? Su Chensi. Benar-benar kau lakukan? Andai saat itu kau bicara jujur padaku, aku sudah izinkan bertemu langsung. Sudah jangan munafik. Aku sudah sama sekali tidak peduli padamu lagi. Aku hanya ingin anakku. Sibi. Nak, ini ibu. Ibumu. Yige, Zie, ibu di sini. Mubu. Zi, ingat nasihat ayahmu dulu. Ibumu sudah meninggalkanmu. Diam! Kau bukan ibu. Herwe, aku tak mau ibu narapidana. Basmi penjahat. Serang si jahat. Aku tak mau ibu yang jadi tersangka. Aku ingin Tante Zaulan jadi ibuku. Yide, kenapa kau panggil orang lain ibu? Lupa janji di hari ulang tahunmu. Aku cinta ibu. Kau yang membuangku dulu. Kau bilang harapan ulang tahun? Bayo. Aku akan berharap. Hanya satu harapan. Aku tidak ingin lihat kau lagi. Ginseng, kamu begini caranya mengasuh anak. Su Chensi, tenanglah. Anak yang ibunya di penjara akan menanggung aib seumur hidup. Demi anak kita juga, kalian tidak boleh bertemu. Kenapa aku di penjara? Kamu tidak tahu? Kau manfaatkan cintaku padamu. Kau jadikan aku kambing hitam. Kau pisahkan aku dari anakku. Kini kau buat dia tak mengakuiku. Kau suruh dia hina ibunya sendiri. Kau benar-benar keterlaluan. Su Chensi tidak layak jadi manusia. Su Chensi, tidakkah kau bisa introspeksi? Hari ini pesta ulang tahun Zi. Kau sudah hancurkan semuanya. Panggil bantuan. Bawa dia pergi. Jangan pegang saya. Hentikan! Nyonya, Anda baik. Su Chensi, jadi berani buat masalah di sini hari ini. Jadi sudah ada yang backing ya? Ini siapa? Pacar baru ya? Lumayan. Kamu kan baru keluar dari penjara. Cuma bisa dapat yang tua. Su Chensi, berani siram saya pakai anggur? Dadi, tebakan saya benar kan? Kurang ajar ya? Ginseng, dulu saya salah menilaimu.
Kamu manfaatkan cinta saya pelan-pelan. Rebut posisi yang bukan hak kamu. Kini aku kenal watakmu. Kau kira aku masih akan sabar? Memukulmu saja. Tanganku jadi kotor. Su Chenxi, lepaskan aku. Su Chenxi, kau pamer apa? Berani karena ramai. Berani lepaskan aku. Berani-beraninya kau menghina nona kami. Jangan pukul aku, Su Chenxi. Anaknya ada di sini, Zi. Cepat hentikan dia. Kau wanita jahat. Lepaskan ayahku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Phoebe. Ginseng, kau malah ajari anak seperti durhaka tanpa tahu bakti. Hari ini, aku tak akan memaafkanmu. Zi, aku ibumu sendiri. Bagaimana bisa jadi orang jahat? Ibu hanya ingin kau tumbuh bahagia seperti anak lain. Seperti anak lain? Zi, abaikan saja. Sudah lupa, anak lain sekolah. Ayah izinkan main. Anak lain pasti dihukum jika bolos. Hanya ayah yang memujimu, ya. Betul. Aku tak ingin seperti anak lainnya. Aku memilih ayah. Ginseng. Berani biarkan anak bolos. Ayah, bagaimana ini? Kita tak mampu lawan dia. Z, ingat nasihat ayah. Di pengadilan, anak kecil bebas dari hukuman. Lakukan saja. Apapun kau lakukan. Tak akan dihukum. Cepat lakukan. Zi, awasi tanganmu. Hige. Hehat. Ginseng, dia hanya anak kecil. Mau hancurkan dia. Bawa dia ke sini. Ginseng. Awalnya aku masih mau berbaik hati, tapi kamu malah ajar Zi begitu. Kalau sudah begini. Siap-siap. Terima dendamku. Su Chenxi, kamu mau apa? Lepas. Lepas! Su Chenxi, kamu mau apa sebenarnya? Aku bilang hari ini Nona Su akan datang. Nanti lihat saja sikap sombongmu semua di sini. Kamu pasti akan celaka. Nona Su akan datang. Aku penasaran, pengen lihat bagaimana dia selamatkanmu. Kenakan ini padanya. Dan Liu Suo ini juga. Pasang untuknya. Baik. Tidak. Aku menolak. Aku tidak mau. Aku tak mau memakainya. Tidak mau. Lepaskan. Apa ini? Jangan pegang aku. Tenang. Ini baru tahap awal. Su Chenxi, kau gila. Beraninya memalukanku di depan umum. Aku ayah anaknya. Su Chenxi, dia C.O. Grukin, tunangan Zolan. Kau berani menghinanya? Penghinaan. Kalian paham itu memalukan? Saat kalian menyuruhku merangkak tadi, mengapa tegak menghinaku? Maafkan aku, Su Chenxi. Ini salahku. Kasihani aku. Aku tahu kamu masih dendam. Masih kesal Zolan rebut aku. Tapi soal hati, tak bisa dipaksa. Tolong, biarkan aku pergi. Kamu maafkan? Bagaimana denganku? Dengarkan. Perasaanku padamu. Terima, lepaskan. Apa yang kalian lakukan padaku hari ini? Kalian akan kubalas 2 kali lipat. Sekarang, dari sini. Merangkaklah. Aku tak mau. Aku pria setinggi 7 Ci. Aku tak mau dipermalukan. Kamu terima penghinaan itu? Aku nggak bisa dan nggak mau naik. Kalau tak mau naik, ya seret saja. Sudah, Su Chenxi. Suruh lepaskan sekarang. Jangan salahkan aku nanti. Kamu juga naik. Su Chenxi. Aku ini manajer cabang grup Chin. Berani-beraninya. Diam. Chenxi, dia nggak ada hubungannya. Arahkan semuanya ke aku. Ginseng, ternyata kau begitu romantis. Su Chenxi, aku tahu kau cemburu. Maaf, tapi tentang ini, bisakah kamu? Kalau kau ngomong lagi, tambah 10 kali naik. Pergi sana. Cambukan pertama. Aku hukummu yang tinggalkan setelah rusak.
Masih terikat masa lalu. Malah cari cinta baru. Ini cambukan kedua. Aku hukummu atas tipu daya. Menceratku. Nuh, Hancurkan sampai penjara. Hancurkan sampai penjara. Ini cambukan ketiga. Aku hukummu karena hasutan. Kau racuni anak. Tolak ibumu. Ginseng. Selama ini, kaulah segalanya. Bagiku. Tapi mulai hari ini, antara kita, hanya dendam tersisa. Hanya sisa kebencian. Su Chenxi, jangan sok mulia begitu. Dulu katamu mencintaiku. Karena aku idola kampus yang baru lulus, sudah sukses jadi pengusaha. Intinya, hanyalah kemunafikan. Jadi begini penilaianmu. Itu pendapatmu tentangku. Jika sudah begini, tak perlu lagi aku berbaik hati. Aku sudah suruh asistenku. Panggil manajer sini. Manajer Joe. Segera datang. Oh, begitu. Ini usaha milik keluarga Su. Kalau mereka tahu, berani benar kau berbuat ini, kau kira akhirnya baik bagimu. Baik, ayo kita lihat. Manajer Zhou datang. Tolong aku. Atau kau. Ada apa sih, Nona besar? Kau kenapa di sini? Nona Zhao, kenapa kau di sini? Lepaskan. Nona Chao, kau kenapa di sini? Ada apa? Siapa yang berani? Manajer Zhou, inikah cara hotelmu mengamankan tamu? Orang sembarangan bisa masuk menyiksaku. Kau masih pantas jadi manajer. Cepat lepaskan Tuan Qin. Nona Chao, jangan marah dulu. Ini benar-benar kelalaian saya. Habisi mereka, panggil bantuan. Tangkap mereka berdua yang cari masalah. Su Chenxi, lihat ini. Inilah status dan kekuasaan. Tadi so jago kan? Ayo terusin. Manajer Joe. Dia putri grup Su, beraninya kau ganggu dia. Putri grup Su, dasar orang tua. Siapa lagi kamu? Jangan-jangan kalian sinting, datang ke sini ngaco. Su Chenxi, nyamar siapa saja? Nyamar jadi putri Su. Berani palsukan orang setinggi itu. Gila kali kau. Mau apa sih kalian? Aku putri dari keluarga Su. Hotel ini atas namaku sendiri. Masih berani usir aku. Cepat sadar, jangan ngawur. Bersihkan otakmu. Sok jadi putri bangsawan. Kau nyaris membohongi semua orang di sini. Kalau sudah sadar, minggir. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Perjanjian pengalihan hotel. Kontrak pengalihan hotel. Sudah jelas tercantum di sini. Hotel ini milikku, Su Chenxi. Berani-beraninya kalian usir aku. Cuma dokumen sampah. Masih percaya dokumen ini? Polos sekali kau. Kau kira kami sebodoh itu sampai percaya seperti kamu? Feh. Cuma dokumen aspal. Mudah dipalsukan. Kira-kira bisa menipuku? Su Chenxi, kau mempermalukanku ini tidak akan kuampuni. Tangkap sekarang. Serahkan cambuknya. Kamu mau apa? Lepaskan! Lepaskan dia. Dia putri keluarga Su. Kalian berani sentuh dia. Keluarga Su pasti balas dendam. Dasar tua, diam kau. Su Chenxi, hari ini ku permalukanmu habis. Datang ke pesta, malah dapat masalah begini. Sial banget. Cepat kabari direktur Wang, nanti kita yang kena getahnya. Ayo pergi, Sei. Ingatkan cara interogasi tahanan di penjara. Cambuk dia. Tapi dia... Zi sayang, kamu ini. Kau kan pahlawan keadilan? Interogasi tahanan. Dia itu ibumu sendiri. Kamu benar-benar mau memukul ibumu. Zi, jangan. Zihi, apa kamu? Tega menyakiti ibu. Zige, jangan cuma diam. Jika wawancara berhasil, ayah belikan PlayStation untukmu.
Siapa berani menendangku? Direktur Wang, Berani-beraninya kau. Menyentuh mereka? Oh, kau dan kau. Kalian berdua mau menghancurkan hotel kita? Direktur Wang, kenapa bapak mereka? Diam. Lepaskan. Paman Fu, kehormatan apa yang membawa bapak kemari? Aku datang lihat bagaimana Tuan Putri kami dipermalukan oleh sampah ini. Paman Fu, Anda hanya bercanda. Mustahil ada yang berani merendahkan putri keluarga Su kami. Pasti ini putri keluarga Su. Ah, Nona Su, semua ini salahku. Aku, Wang, gagal mengawasi staf dengan baik. Aku yang salah. Katanya dia putri keluarga Su. Tidak mungkin. tidak mungkin. Aku sangat kenal dia. Aku sudah lama hidup bersamanya. Keluarganya orang biasa. Mana mungkin dia putri keluarga Su? Selidiki tuntas Paman Fu itu. Dia memang putri keluarga Su. Sudah pasti. Masa aku bohong? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini semua cuma salah paham. Saya datang karena dengar ada keributan manajer Zhou. Bagaimana bisa kau biarkan orang menghina Nona Su dan Pak Fu? Saya. Kamu dipecat. Selesaikan pekerjaan. Nona Su, tentang kejadian hari ini. Sudahlah, ini bukan salahmu. Suruh satpam pergi. Ya, baiklah. Pertwee. Su Chenxi, kau benar-benar putri Su. Benar, dan aku tak akan memaafkanmu. Chenxi, aku tahu sikapku salah, tapi kau sangat mencintaiku. Pasti memaafkanku, kan? Ginseng, aku bisa mengangkatmu ke surga. Aku masukkan kau ke neraka. Itu baru permulaan. Sekarang, balasku padamu baru dimulai. Ah, Chenxi! Ginseng, kau tidak punya nyali. Sembunyi di belakang anak. Phoebe, dia tak akan melukaimu. Tolonglah ayah. Hah? Ayahmu aman, ini keputusanku. Ziyi, ayahmu lah yang bersalah. Dia layak mendapat hukuman. Karena dia tidak mau aku ikutmu. Takut kau menjelekkan aku. Ayah tidak bersalah. Aku benci padamu. Aku akan ikutmu. Jangan sakiti ayahku. Ya. Kumohon, jangan lukai ayah atau Tante Zhao jika kau marah. Pukul saja aku. Tidak terduga. Anakku sendiri akan berlutut memohon padaku seperti ini. Dasar anak bodoh. Mama tak mungkin melukaimu. Ginseng, hubunganku dengan anakku hancur. Ini semua ulahmu. Kalau sudah begini, rasakan penyesalanmu di sini. Ikat mereka sekarang. Jangan. Chenxi, aku bersalah. Aku khianati kepercayaanmu. Ampuni aku. Chenxi, aku mengerti. Hari ini, pasti kau cemburu karena pertunanganku dengan Zaolan membuatmu tidak puas. Aku ikut kamu pulang. Ayo kita mulai lagi. Bagaimana? Aku tak lagi mencintaimu. Kebencianku padamu. Karena kamu yang merusak Ziyi. Ikat dia! Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Bertobatlah di sini. Ini semua. Tidak mungkin. Tidak mungkin Su Chenxi tiba-tiba jadi putri keluarga Su. Mustahil. Ginseng, aku tak percaya. Aku kenal dia bertahun-tahun. Tidak ada tanda-tandanya. Ini pasti bohong. Mustahil. Pak Zhao, ketemu. Paman Fu memang pernah bekerja untuk keluarga Su, tapi sudah pensiun 3 tahun lalu. Dia bukan pembantu keluarga Su lagi. Dia sudah pensiun. Bagus. Pasti Su Chenxi cari sugar daddy. Mereka tipu kita. Su Chenxi, sungguh kurang ajar. Kalau begitu, kalau identitasnya palsu,
Jangan harap aku akan mengampuninya. Ayah, Siensi. Sayang, akhirnya kau pulang. rindu ayah. Jangan sedih. Tenanglah. Yang penting kau kembali. Cukup kamu pulang. Maafkan ayah. Aku salah tidak patuh padamu. Sampai harus dipenjara. Membuatmu cemas sia-sia selama 5 tahun. Yang penting kamu sadar. Belum terlambat. Bersialah. Ayah selalu jadi dukunganmu saat kamu berubah. Ayah akan selalu ada di belakangmu, terus menjaga kamu. Oh, Fah, sudah. Putri ayah, berhenti menangis. Oh iya. Hari ini ayah masak sendiri. Buatmu. Makanan favoritmu. Nanti kita nikmati bersama. Paman Fu. Mulai bersiaplah. Duduk dulu. Ayah ingin lihat kamu kurus. Siensi, ayah perlu bicara. Ayah sudah tidak muda lagi. Sudah sulit bagi ayah mengurus perusahaan. Karena itu, ayah ingin kamu mengurus harta keluarga. Pastinya. Kamu masih belum terlalu berpengalaman. Ini adalah kamu bisa mencoba mengelola beberapa cabang perusahaan Su untuk latihan. Cabang Nantan. Manajer Jaolan. Tak disangka mereka akhirnya menjadi milikku. Siensi, kalau mau sesuatu, ayah dukung. Lakukan saja. Aku selalu mendukungmu. Terima kasih, ayah. Aku akan mulai mengelola cabang Nan'an ini. Baik. Ginseng, pergi dulu. Ini baru permulaan. Alan, waktu itu aku salah sangka Su Chenxi adalah putri keluarga Su. Dalam situasi itu, kalau kita tidak bicara baik-baik, kita berdua bisa hancur. Terus? Si Zhao, kau anggap aku tidak ada apa-apanya dibanding dia? Mau cari pengganti yang lebih kaya? Jangan khawatir, Alan. Aku tulus mencintaimu. Harusnya begitu. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Kamu tahu apa yang saya inginkan? Tak ada yang tak kudapat. Oh. Pak Zhao, ada kabar dari kantor pusat. Nona Su mulai pelajari operasional. Ia akan mengunjungi cabang-cabang. Nana jadi prioritas. Apa? Nona Su mau ke sini. Mungkin minggu depan. Siapkan segalanya, pamerkan keunggulan Nanan. Siap. Nona Su datang ke sini untuk mencari orang yang dapat dipercaya mengisi jabatan direktur di kantor pusat. Soal kompetensi kerja, saya yakin bisa, tapi tetap perlu persiapan. Cari tahu preferensi Nona Su. Jaolan sudah tahu. Baiklah. Strategi untuk Qin dan Zhao. Tahu saya mengincar giok merah darah. Ingat, beritahu mereka secara terpisah. Giok merah keramat. Kataku, Ginseng punya harta karun leluhur. Betul. Ginseng sangat sayang benda ini. Menurutmu, kalau Jaolan mau, mereka berdua bisa jadi bermusuhan. Ini baru permulaan. Aku yakin hubungan kalian tidak sekuat itu. Pak Zhao, apakah menurut Anda dia mau pinjamkan gioknya? Pastinya. Ginseng selalu menurut. Ginseng, bawa batu merah tua keluargamu malam ini. Oh,
Pak Qin, Nona kami suka dengan penampilan Anda. Asalkan Anda mau, sangat ingin bekerja sama. Serius, aku juga ingin kenal Nona Su. Terlalu banyak orang yang ingin dekat dengan saya. Apa Nona Su bisa tunjukkan keseriusannya? Dulu aku, kenapa tertarik pada orang seperti ini? Direktur Su bilang, semua persyaratan bisa dinegosiasikan. Kekayaan, kemewahan, status semua bisa kau miliki. Dia, Togo. Direktur Qin, ini proyek grup Su senilai 3 miliar yuan. Nona Su bilang, ini hanya bukti kesungguhan kami. Asal puaskan dia. Masih banyak pesanan lain menanti. Pesanan ini saya terima. Saya ambil. Qin Zheng, kau memang selalu overconfident dan rakus. Bagus, beri dia 2 lagi. Buat dia yakin aku benar tertarik. Dan bocorkan kabar ini ke Zhao Lan. Beritahu dia, Qin Zheng melewatinya, langsung berhubungan dengan pusat. Siap, Nyonya. Dari sisi Zhao Lan, sudah bersiap menyambutmu, sangat baik. Berikan formulir evaluasi. Buat dia percaya, pusat akan mengangkatnya jadi direktur. Qin Zheng dan Zhao Lan, memenjarakan kalian buatku, tak diakui anakku sendiri. Aku akan saksikan bagaimana kalian saling hancurkan. Qin Zheng, dasar Qin Zheng. Giok kuno tidak diberikan. Diam-diam kontrak dengan pusat dia lupa asal-usul Qin Group. Pak Zhao, mungkin Pak Qin bermaksud baik. Siapa suruh dia begitu? Jelas dia ingin bebas dariku. Ngomong-ngomong, aku baru dengar rumor. Tanya, Konon putri keluarga Su punya niat romantis terhadap Direktur Qin. Beberapa kali menawarkan kerjasama ke Direktur Qin. Kompetensi Qin Zheng, aku yang paham betul. Berbekal kemampuan, tak mungkin grup besar seperti Su Group mau kerjasama dengannya. Satu-satunya, ada yang mau membantunya. Bantu dia. Jangan-jangan kabar ini benar? Tak ada asap tanpa api. Mengapa dulu Qin Zheng mau bersamaku? Karena merasa bisa bantu. Tapi kalau aku dapat posisi direktur ini, proyek Qin Zheng jadi tanggung jawabku. Terserah padaku nanti. Gak boleh, aku harus dapat posisi ini. Batu giok ini kurebut sendiri. Diam. Qin Zheng, dasar Qin Zheng. Kenapa kau benar-benar tidak bisa patuh? Anjing yang tidak nurut. Harus diajar dengan tali. Qin Zheng, batu giok tua itu tidak berguna bagimu. Tapi jika kau beri aku bisa jadi direktur. Ini juga menguntungkan perusahaanmu. Jadi direktur. Bahkan putri sulung keluarga Su tak bisa seenaknya mengendalikannya. Nanti saja, aku akan hidup di bawah kendalinya. Qin Zheng, batu gioknya? Baru kuingat saat kau sebut. Sudah ku bawa ke desa. Tapi tenang saja, sudah ku suruh ambilkan. Santai saja. Aku perlu cari momen tepat. Hadiahkan giok antik ke Nona Su. Begitu kuaman posisiku, kau bukan apa-apa. Nantilah lihat. Aku akan jadi yang teratas. Zhao Lan, kau mau kuasai aku? Lion Pi. Tuan Qin, Anda dilaporkan terlibat penggelapan dana perusahaan. Silakan ikuti kami. Direktur Su, Qin Zheng ditahan karena kasus korupsi Zhao Lan. Apa katamu? Iya, Nona. Nona akan terbukti inosen. Jangan gegabah. Zhao Lan cuma mau kendalikan Qin Zheng. Dia belum akan menjatuhkannya. Tapi, Qin Zheng mungkin beda. Suruh untit Zhao Lan diam-diam. Suruh untit Zhao Lan diam-diam. Ada yang menarik nanti. Apa? Pak Su, saya baru terima berita.
Ginseng, bukti bebaskan saya sudah dilepas lagi. Apa? Apa Len ini sudah gila? Berani lapor saya. Untung saya sudah waspada. Sejak Su Chenxi membantu saya 5 tahun lalu. Saya sudah membereskan semuanya. Kalau tidak, mustahil saya bisa bebas secepat ini. Ayo, Pak Qin, jangan marah. Dia ingin hancurkan saya. Tidak mungkin. Aku tak rela hancur begitu saja. Jika aku benar-benar binasa karena ini, aku tidak akan bisa pulih. Mereka semua adalah musuh lamamu. Mereka sedang cari kamu kemana-mana. Kau pikir bisa lari? Lan, karena kau kejam. Jangan salahkan aku yang dendam. Pak Su Zhoulen bermasalah. Dia kenapa? Musuh lamanya menyerang dan melumpuhkannya. Syukur Timu tiba tepat waktu. Nyawanya pasti melayang. Aku belum melihat konflik mereka. Dia tidak boleh mati. Aku akan terus hasut. Aku akan buat mereka tidak akan tenang. Kinzeng, dasar Kinzeng. Kamu benar-benar ingin lepas dariku dan naik derajat. Kalau sudah begini, aku hancurkan nama baikmu. Zhao Lan ternyata membongkar kasus korupsi Kinzeng online. Ajak warganet serbu dia. Luar biasa. Mereka sibuk dengan persiapan pertunangan. Ziyi pasti merasa diabaikan. Aku harus ke sekolah lagi. Aku harus mencari cara. Harus dapat lagi kasihnya. Kinzi, siapa yang tidak tahu? Tahu, ayahmu adalah koruptor itu. Tahu, tidak pantas ada di sini. Nyahah. Sonon. Konon dia korupsi dan paksa ibumu menanggung dosa. Betul? Kinzibi. Tidak, kamu seperti ayahmu. Kamu juga pendosa. Ayah tak bersalah. Pukul penjahat. Berhenti pukul dia. Kalian mau apa? Mengganggu teman? Zi baik-baik saja. Ada yang terluka. Benarkah apa yang mereka katakan? Benarkah apa yang mereka katakan? Vibe, kamu percaya padaku? Aku tak percaya. Aku hanya ingin ayah. Pasti karena kamu yang jahat ini. Sengaja menyebarkan fitnah. Sebab itu mereka hina ayahku. Vibe, banyak hal tidak seperti yang kau kira. Jangan percaya omongan. Nilailah dengan hatimu. Paham? Tapi... Tidak apa-apa. Ini semua masalah antara orang dewasa, bukan urusanmu. Jangan dipikirkan. Tapi... Karena kalian semua, mereka bilang aku anak yang tidak disayang, jadi boleh dibully. Perlakuan mereka itu salah. Memang salah mereka memperlakukanmu seperti itu. Besok ibu akan laporkan ke guru. Tapi kamu harus tetap bersikap baik pada teman-teman. Jangan cari muka, tapi juga jangan sombong ya. Kamu akan bantu aku. Ibu pasti akan melindungimu. Lapar tidak? Ayo, kita cari makanan. Nona muda. Nona muda. Katanya mau menjenguk adik, kenapa jadi begini? Ginseng ini. Entah diajarkan apa pada Zi. Anak jadi salah paham berat sama aku. Udah, aku nggak sabar. Cepat rampungkan dan beritahu mereka. Besok aku mau inspeksi. Pasti saya akan jaya. Asalkan Nona Su terkesan. Aku akan naik jabatan dan kuasai Kinzeng. Lepaskan diri dari Zhao Lan.
Su Chensi. Su Chensi. Pergi sekarang juga. Ini bukan tempatmu, minggir. Siapa yang izinkan kamu masuk? Panggil Satpam. Satpam! Bukannya di spanduk tertulis selamat datang Nona Su. Aku sudah datang, tidak diterima. Su Chensi. Berani mengaku sebagai Nona Su. Fubo itu sudah kubuktikan. Dia sudah pensiun. Bukan pelayan keluarga Su. Dan kamu. Bukan putri besar keluarga Su. Jadi, minggir. Jangan buat aku marah. Aku masih bisa memaafkanmu untuk sementara. Tapi hari ini jangan bikin onar di sini. Aku peringatkan, berani usirku hari ini, jangan menyesal nanti. Menyesal. Aku hanya menyesal tak biarkanmu mati di penjara dulu. Tak akan ada masalah ini kalau begitu. Satpam, bawa dia pergi. Hentikan! Wah, ternyata dia Nona Su. Aku melihat sendiri asisten Pak Su membukakan pintu mobil untuknya. Selamat pagi, Bu Su. Saya Zaulan, Direktur Cabang Anan. Aku lihat kalian malah menggertak seorang gadis. Apa yang terjadi? Staf cabang seenaknya menyalahguna. Pak, Bu Su, ini salah paham. Loh, dia bekas istriku. Dulu dia melanggar hukum, kami langsung bercerai, tapi masih kepikiran, kan? Sampai mengejarku ke kantor. Siapa kau? Beraninya bicara seenaknya. Direktur Su, ini aku. Ginseng. Oh, aku ingat sekarang. Ah, kamu. Syukurlah Anda ingat. Tunggu sebentar. Aku segera bawa dia keluar. Su Chensi. Beraninya melawan? Kamu tahu posisimu sendiri atau tidak? Ini putri keluarga Su. Beraninya kau melawan? Mau diusir dari industri ini? Benarkah? Su Chensi. Aku tahu kau masih terpikat padaku. Masih ngotot jadi istri Qin. Aku jujur katakan ini. Sekarang Nona Su sudah memilihku. Menurutmu, berani saingin putri keluarga Su? Ginseng, kamu benar-benar. Lebih baik kamu pergi sendiri. Aku tidak mau ini jadi ribut di depan Nona Su. Kalau aku pergi, mana bisa lihat acara seru ini? Su Chensi, kamu sebenarnya mau apa? Dengar ya. Ini bukan tempat senakmu. Tunggu. Aku tidak pernah menyuruh dia pergi. Ginseng, bukan ini yang harus kamu selesaikan. Pak Su, tenang saja. Tugas yang Bapak berikan pasti selesai sebelum malam ini. Tunggu, aku kesini untuk memeriksa pekerjaan. Lanjutkan. Ginseng benar-benar berhasil mendekati Pak Su. Urusannya malam ini pasti akan putus hubungan bisnis kita. Tuan Su muda, dengar suka giok merah. Ini hadiah sederhana untuk Anda, mohon diterima. Kok Anda bisa tahu? Kualitasnya luar biasa. Terima kasih, Pak Zhao. Giok berkualitas. Sayang, motifnya kilin, padahal Pak Su mungkin lebih suka Rui. Gaya favorit Pak Su muda saja tidak tahu. Kenapa ini? Aduh, Tuan Su, Rui merah ini warisan turun-temurun keluarga saya, khusus dibawa untuk Anda. Wah, warisan keluarga. Sangat bernilai. Tak enak menerima. Direktur Zhao, kalau dilihat hadiah Ginseng lebih bagus daripada punya Anda. Tapi seingatku, pusaka ini ada cacatnya. Saat bayi Zini, ini kan jatuh sampai retak. Ginseng. Kau pilih hadiah cacat untuk Direktur Su, apa maksudmu? Kau meremehkannya? Anggap dia tak layak? Ginseng, kau bisa saja tidak memberi hadiah. Hadiah cacat ini. Bukan ulahku. Aku bahkan lupa acara Zuazo, Su Chensi malah ingat ini mau menjatuhkanku. Direktur Su, Xue Rui ini pusaka turun-temurun. Ku berikan dengan tulus, Direktur Su. Ginseng bermaksud jahat. Hati-hati bila bekerja sama dengannya. Zhaolan, maksudmu apa sih? Kok bilang kerjasama denganku harus hati-hati? Gak ada artinya kok.
Retakan di hadiah buat Pak Su aja nggak kamu sadari. Berarti kamu nggak cek dengan teliti. Tapi Pak Su, hadiah buatmu aja nggak diperhatiin. Kalau beneran peduli, masa hadiah buat beliau nggak dicek? Kamu benar juga. Ginseng, Direktur Su, bawalah hadiah ini pulang. Terimalah. Percaya padaku. Hadiah ini, aku serius, ini hadiah ikhlas dari hatiku. Soal omongannya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma cari perhatian doang. Baiklah. Sudah, aku terima hadiahnya. Saya datang hari ini punya dua maksud. Pertama, soal pekerjaan. Saya sering dengar kemampuan Direktur Zhao hebat, jadi ingin lihat sendiri. Anda terlalu memuji. Ini laporan pendapatan tahun lalu. Silakan lihat. Zhaolan jangan dipromosikan. Jika tidak, makin susah lepas darinya. Direktur Su, sebenarnya ini ada kejanggalannya. Direktur Su, dokumen ini sebenarnya bermasalah. Secara sekilas tampak normal. Tapi banyak celah. Bahkan sebagian besar palsu. Ginseng, jangan asal bicara. Direktur Su, ini semua hasil kerja kerasku siang dan malam. Bagaimana mungkin palsu? Kau tunanganku sendiri, tapi malah menjatuhkanku. Tuduhan palsu. Selama ini, kau manfaatkan jabatan untuk diri sendiri. Pak Su, isinya bukti Zhaolan bertindak demi kepentingannya. Kontrak dengan perusahaan lain, lihat saja. Semua perusahaan ini bangkrut. Masa iya? Ini yang dia bilang kemampuan diri. Jangan seenaknya menjelekkan namaku. Perusahaan mereka bangkrut, bukan salahku. Berani kamu sangkal menerima suap? Aku. Oh betul. Porsinya dari Direktur Zhang. Sampai sekarang masih kunaikan, ya. Salah sebut. Jam dari Direktur Li. Masih ada, kan? Zhaolan, dia pakai hadiahmu sendiri untuk menyerangmu. Masih bisa kamu diamkan? Ginseng. Aku bahkan tidak tega memakai barang-barang ini sendiri. Tapi kau malah gunakan itu untuk menjatuhkanku. Inikah hati nuranimu? Aduh, kalau pria punya hati, matahari terbit dari barat. Aku jadi kau, takkan kubiarkan dia lolos. Aku akan beberkan semua aibnya. Benar, aib. Ginseng, jangan harap kau aman dariku. Pak Su, aku hanya tunangan karena dipaksa Zhaolan. Kalau tidak, mustahil aku mau dekat dengan wanita bermasalah ini. Jika perusahaan Bapak mau jangan gegabah atau perusahaan bisa rugi. Bisa sangat buruk. Oh begitu. Bapak sebelumnya minta aku menanganinya. Bukan tidak mau, tapi aku takut. Farena, dia direktur cabang perusahaan Su. Kalau hubunganku retak, masa depanku di sini bagaimana? Bagaimana nasiku nanti, Pak Zhao? Jadi Anda suka menyalahgunakan wewenang? Zhaolan, hari ini kubongkar semua walau harus jatuh. Aku tunjukkan pada Direktur Su betapa rendahnya karakter Anda. Putra Direktur Su, aku tahu, aku hanya orang kecil. Perasaanku padamu tulus. Apapun risikonya hari ini, kebenaran harus kau ketahui. Zhaolan, belum paham juga. Lelaki yang kau biayai 5 tahun, hatinya kosong untukmu. Sekarang dia mati-matian mencari orang yang lebih berkuasa. Kau tak sadar. Waktu itu, demi sumber daya dan uangmu, dia bisa menjebakku dan membuangku. Yakin dia tak tinggalkanmu. Kalau aku tak akan berbaik hati. Toh hanya orang yang kehilangan segalanya yang paling patuh. Bukan begitu? Hanya orang yang tak punya apa-apa akan patuh. Ginseng. Dulu kau bocorkan informasiku ke musuhku, tapi aku biarkan. Kukira kau hanya sedang merasa kuat saat itu. Tak kusangka kini kau. Zhaolan, kau bicara omong kosong apa? Jangan kira aku tidak tahu ulahmu. Dulunya kaulah yang memohon sampai aku bersamamu. Hadiah mahal yang rela ku pakai untukmu. Sekarang kau balas begini. Direktur Su. Benarkah kau jatuh cinta? Tahukah kau siapa Ginseng sebenarnya? Dia hanya peduli uang dan keuntungan. Seperti dia.
Tidak layak kau sukai. Oh, maksudmu apa? Su Chenxi benar. Qin Zheng dari dulu hanya mendekatiku karena uang. Bahkan demi bisa bersamaku. Dia tega jebak mantannya ke penjara. Selama ini, dia pura-pura rela melakukan apa saja demi uangku. Dia sampai menyakiti anaknya berkali-kali. Padahal, motifnya cuma uang. Jadi, kasus mantan istrinya itu palsu, dia difitnah. Iya, Qin Zheng sendiri yang atur. Pak Su, jangan percaya ucapannya. Su Chenxi mencari masalah sendiri. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Persis seperti itu, berikan semua buktinya, semua penderitaan Su Chenxi. Aku akan balaskan semua untuk... Berdua. Jaolan, kamu yakin itu pilih? Kamu rela korbankan diri untuk hancurkanku. Shaolan, kamu terlalu baik hati, bahkan untuk pria seperti ini. Selamat, aku sangat senang untukmu. Nanti dia pasti tinggalkan kamu. Jelas sekali, dia kini dekat dengan muda Bosu. Nanti dia manfaatkan kedekatan itu. Tidak mungkin promosi lagi. Bukan, lupakan naik jabatan. Jabatanmu sebagai direktur utama mungkin akan hilang juga. Tidak. Jaolan, kamu masih tidak sadar Su Chenxi selalu memanipulasi hubungan kita. Ingatlah, kamu dulu merusak hubungan kami. Dia pasti sangat membencimu. Mana mungkin dia tulus membantumu? Jadi semua ini adalah rencanamu, kan? Su Chenxi, beraninya kau. Su Chenxi, kau melakukan semua ini demi bukti hukuman penjara, bukan? Ternyata semua ini ulahmu. Su Chenxi, sudah kubilang aku tak punya perasaan lagi padamu. Apalagi berhubungan dengan seorang penjahat. Kenapa kau memaksa terus? Aku yang memaksa. Begitu, hari ini kau buat keributan. Sengaja merusak hubunganku dan Zaolan di depan Pak Su. Bukan supaya kita kembali bersama. Tapi dengar. Tidak mungkin. Ginseng, apa yang kamu bicarakan? Su Chenxi, aku tahu cintamu sangat mendalam. Setelah lama tetap tak rela lepaskan. Dengarkan ini. Kita sudah selesai. Hari ini Direktur Su inspeksi sini. Awalnya tak ingin memperkeruh suasana. Tapi sekarang, ternyata tidak perlu. Apa maksudmu? Kau suka menghasut hubungan kami. Coba lihat kemampuanmu sendiri dulu. Urusan kita bisa ditunda dulu. Mari bahas masalahmu sekarang. Su Chenxi, kau mungkin tidak tahu. Sejak melihatmu tadi, diam-diam aku sudah menyuruh orang. Bawa anak yang kau sayang. Sini, ambil ini. Phoebe, kamu harus pulang denganku. Kenapa? Ayah melarangku untuk dekat denganmu. Ginseng, Ini masalah kami sebagai orang dewasa. apa sebenarnya tujuanmu? Aku merasa terganggu olehmu. Aku akan balas membuatmu menderita. Aku akhiri hubunganmu dengan Zi. Ikatan ibu anak putus total. Dokumen ini sah secara hukum. Saat kalian tanda tangan, hubungan kalian akan resmi berakhir. Zi sudah setuju. Sekarang, giliranmu. Satpam, paksa dia. Paksa tanda tangan. Usir setelah selesai. Jangan biarkan dia bertemu Zi lagi. Tunggu. Pak Su. Ada apa? Ginseng, bukankah sudah saya minta urusanmu diselesaikan? Pak Su, saya kan sedang. Kira-kira hanya soal Zaolan saja. Dulu saya kontaimu, bukan tanpa maksud. Inilah perjanjian pranikah. Pembagian warisan. Wakil Direktur. Ikatan. Surat pemutusan. Sudah saya ingatkan. Gabung dengan saya pasti untung. Ini anak pertama keluarga Su. Dia satu-satunya anak. Nanti uangnya jadi milikku juga. Belum lagi. Kendali keluarga Su. Jika kamu bisa selesaikan ini semua, kita langsung menikah sah. Kontrak ini langsung berlaku.
Jadi bayi ini tak bisa tinggal. Apa maksudmu? Kau ingin aku gugurkan janin ini? Menggugurkan anakku? Betul. Pak Su, ini darah dagingku sendiri. Tetap pendirianku. Keluarga Su tak mau mengurus anak orang. Kalau kau tak mau anak ini, serahkan padaku. Kejar saja ambisimu. Jangan halangi masa depan Ziyi. Diamlah. Kalau nanti punya anak dengan Pak Su, Ziyi sudah tidak penting lagi. Ginseng, kau mau menikahi dia? Lantas pertunangan kita sia-sia, kau hapus semudah itu? Ginseng, pikirkan baik-baik. Lebih memilih anak ini atau nikah denganku. Ginseng, jika kau tak rela lepas anakmu, sudahlah. Keluarga Su punya ribuan calon menantu. Tak perlu aku ribut dengan orang bermasalah seperti kau. Kupikir aku salah menilaimu. Yue, jangan pergi. Aku tak mau anak itu. Ayo nikah sekarang. Sekarang juga. Langsung nikah. Direktur Su, lihat. Sudah tanda tangan. Apu. Semua sudah tanda tangan. Mulai hari ini. Qin Zifi. Anak ini. Aku dan dia sudah putus hubungan. Papa, kenapa bilang begitu? Kenapa aku bukan anak papa lagi? Anakku. Apa rencanamu? Kamu tinggal bersama ibu. Aku bukan papamu lagi. Jangan panggil papa. Kenapa? Papa, aku harus bilang apa? Dasar anak ini. Aku bukan ayahmu lagi. Ibumu sangat menginginkanmu. Pergilah padanya. Urus saja dengan ibumu. Papa, apakah aku melakukan kesalahan? Maafkan aku. Aku janji akan berubah. Jangan ganggu aku. Pergilah bersama ibumu. Fibe, Jangan ganggu lagi, paham? Ayah, aku rindu ayah. pergi sana, Zi. Zi, pulang dengan ibu, ya. Ayo pulang sama ibu. Kau penyebabnya. Ayah menjauh karena kau. Ayah membenciku karena kita terlalu dekat. Dengarkan ibu. Ayahmu pergi bukan karena ibu, tapi uang, demi kepentingan. Kau kira dia pernah peduli Perwe? Dia membiarkanmu bolos dan main game itu peduli. Dia benar peduli pada pertumbuhanmu. Tapi, Phoebe, ingat tidak? Janjimu pada ibu. Phoebe, Ayah bilang kamu penjahat. Aku tak ikut. Ziyi, aku ini ibumu. Mama Ting, makanlah. Ayah bilang hanya dia yang benar-benar mencintaiku. Mama, aku tidak mau tahu. Ziyi, jika dia benar ayah yang baik, aku bisa mengizinkanmu tinggal dengannya. Tapi cara dia mengajarimu malah menghancurkanmu. Jangan cerca ayahku. Katanya dia paling mencintaimu, berani bertaruh dengan ibu. Beberapa hari lagi, dia pasti bawa kamu ke perusahaan Zola. Lihat saja, dia pilih bisnis atau kamu. Fima, Aku bingung. Siti, ibu tidak pernah mengira kamu anak yang tega meninggalkan keluarga. Ayo pulang bersama ibu. Mari tumbuh baik. Betul. Ayo, ikut ibu pulang. Aku tidak tahu. Pak Su, masalahnya sudah beres. Kalau begitu, masalah kita. Masalah anak sudah beres. Masalah lainnya, Ginseng. Su Chenxi sengaja memecah belah kita. Kalau kamu berubah sekarang, aku bisa memaafkanmu. visa. 10 menit waktumu. Kalau tidak bisa selesaikan, aku nikah dengan orang lain saja. Ada bukti apa lagi yang Solen pegang? Yang bisa kutekani dulu, kuserahkan pada Su Chenxi. Apalagi yang terlewatkan? Ginseng, begini maksudku. Bukti yang kupunya bisa menghancurkanmu. Ginseng, sekalipun Zhao punya banyak senjata, kekuatan keluarga Su cukup. Jika ingin, tidak mustahil juga. Tapi apa untungnya bagiku?
kalau Nona Su bilang begitu. Asal Anda setuju, aku akan setia pada Anda. Serius. Tuan Muda Su. Maukah Anda menutupi kesalahannya? Apalagi bukti yang kumiliki. Yakin bisa mengubur ini? Ini buktimu, Tuan Zhao. Ginseng. Lihat ini dengan teliti. Ini bukti foto kerjasamamu dengan si akuntan. Masih ada rekaman video dan CCTV. Kau pikir masih bisa kabur? Sudah 5 tahun. Kebenaran akhirnya terungkap. Ini belum selesai. Zhao Lan harus membongkar semuanya. Qin Zheng, lihatlah. Aku akan terbukti tidak bersalah. Uang membuatmu mengkhianatiku. Xie, dia akan menghancurkanmu. Su Chenxi, jangan mentang-mentang. Ada foto pun tidak apa. Selama ada bosu, masalah ini akan dihabisi. Ah, ya. Bagaimana jika bukti ini sudah viral? Kau pikir dia masih bisa selamatkanmu? Dika. Kau gila ya, Zhao Lan? Hancurkan aku, dapat apa? Bukannya kau juga rugi. Merugikan bagiku. Tapi aku tahu apa yang kuingin. Tak bisa ku dapat. Maka kau harus kuhancurkan. Dasar gila. Kau pikir, apa ini cukup menjatuhkanku? Aku rela lepas perusahaan ini. Lepas perusahaan. Tanpa itu, kau jadi apa? Keluarga Su itu Taipan. Sisa uang mereka saja. Lebih kaya dari grup Qin. Bukti ini belum cukup. Pasti Zhao Lan masih punya senjata lain. Iya, dia anak tunggal Su. Asalkan aku bisa mengendalikannya, kekayaan keluarga Su akan jadi milikku. Betul, Zhao Lan. Aku tidak peduli perusahaan selama ada Direktur Su muda. Semua dalam genggamanku. Qin Zheng, jangan kira ini semua yang kupunya. Bukti paksaanmu terhadap Su Chenxi untuk menandatangani perjanjian. Maksudmu apa? Saat kau mengatakannya padaku dulu, aku punya rekamanmu. Zhao Lan tidak waras? Jika barang-barang ini bocor, kita berdua akan dipenjara. Tak ada yang bisa lari. Aku sadar. Aku tidak punya pilihan. Kau yang memaksaku, Qin Zheng. Aku beri banyak kesempatan. Kenapa kau tidak memilihku? Tidak. Aku tidak boleh membiarkannya membocorkan ini. Zhao Lan, kau pikir apa aku tak punya cadangan? Apa maksudmu? Dulu kau cemas aku terikat Su Chenxi karena Ziyi. Lalu diam-diam meracuni Ziyi karena tak bisa melupakan Su Chenxi. Aku sudah tahu sejak lama. Dan sudah kurekam buktinya. Tapi kupikir tidak perlu digunakan. Tapi tak kusangka. Apa maksudmu? Zhao Lan berani meracuni Ziyi. Qin Zheng. Apa tujuanmu sebenarnya? Mari kita bertukar. Selesai utang kita. Jika tidak, semua akan sengsara. Tidak bisa. Jangan sampai mereka bertukar bukti. Zhao Lan, kau tega melihat ini. Qin Zheng lepas darimu. Ini tidak seperti dirimu. Diam. Kena titik lemahmu, ya. Direktur Su, kau sangat peduli pada Qin Zheng. Kau pasti tak mau dia nanti. Seperti kami dibuang. Kau akan dibenci. Apa maksudmu? Maksudku sih, kalau bukti-bukti ini jatuh ke tangan Anda. Nah, Qin Zheng ini pasti tidak bisa kabur darimu. Pak Su, jangan percaya dia. Hanya Ucapannya masuk akal. Qin Zheng, serahkan buktinya. Aku lindungi kau. Qin Zheng, Qin Zheng. Kamu tidak percaya aku. Jadi ketulusanmu tadi cuma bohong. Kamu cuma mau uangnya, Su. enggak, bukan begitu. Pak Su, aku dijebak selama 5 tahun. Dia tega tipu istri sendiri, masa bisa dipercaya? Kamu gak mikir. Su Chenxi, jangan ikut campur. Aku kasih Pak Su ini. Here, ini bukti terkait Zhao Lan. Bisa ditukar dengan barang yang kamu mau.
Pak Su, dia licik. Mana bisa kami percaya? Isi flash disk ini apa? Coba periksa pakai laptop, pasti untung. Pak Su, silakan lihat. Saya tidak mungkin bohong. Mana buktinya? Cepat. Ini bukti Su Chenxi korbankan diri untukmu. Betul. Mantap. Saya lupa kasih tahu. Saya bukan anaknya keluarga Su. Jabatan saya cuma asisten Pak Su. Seriusan? Anak kandung keluarga Su. Ini orangnya. Pak Su, Anda bercanda dengan saya. Maafkan saya. Dia tidak punya apa-apa. Gadis miskin tanpa apa-apa. Mana mungkin dia putri keluarga Su? Mustahil. Pasti dia bohong. Untuk apa aku berbohong? Jangan kira aku cuma bisa bergantung pada Qin Zheng. Orang lemah yang tidak berdaya dan mudah diintimidasi. Dulu aku benar mencintaimu sejak kau menolongku di sekolah dulu. Dulunya aku kira begitu. Kau baik dan lurus. Berpesona. Kuburu kau tanpa ragu-ragu. Tapi akhirnya ku tahu. Kau sangat menjaga gengsi dan mudah tersinggung. Makanya, khawatir kau merasa kita berbeda kelas. Ku sembunyikan jati diriku sebagai putri Su. Kemudian kau mulai usaha. Aku bantu diam-diam. Cari peluang bagimu. Memastikan jalanku mulus. Tunggu. Kau bilang bantuku. Nyatanya Jaulan. Mustahil. Pak Su dulu pernah bilang, dia bilang Qin Group menjanjikan, jadi aku diminta investasi. Ayahku juga hanya karena... Masa kamu yang dapat investasi? Belum mulai salahkanmu. Kau cinta mati pada Qin Zheng dan ingin milikimu. Nyatanya, pakai fasilitasku sebagai istri sah untuk dekati dia. Sok bilang kau menolongnya lewat kerjasama. Konyol sekali. Masa sih, Zolan? Dari dulu ku peringatkan, dia rela mengkhianatiku demi uang. Apalagi, kau juga bisa dibuang. Paham, ada yang salah dalam ucapanku. Berani tandingkan jabatan? Kamu belum selevel. Termasuk Qin Zheng, orang yang kau berusaha cari muka itu. Yang kau khianati demi ambisi. Yang kau tinggalkan. Pak Chow, gawat Pak Su senior sudah tiba. Kok Pak Su senior turun langsung? Pak Su mendekat. Masa iya dia datang untuk dukung Su Chenxi kalau Pak Su yang turun tangan? Habislah kita di industri ini. Sekalipun ayahku tidak hadir, bukti dari kalian sendiri sudah cukup untuk hidup di penjara. Kok bisa sampai seperti ini? Chenxi, kamu datang. Masih sayang saya, ya? Kalau tidak, kenapa kamu bersama Zaulan? Kamu terus berebut aku. Coba dengar omonganmu sendiri. Aku paham. Kau sayang aku, bukan? Kau tak pernah benar-benar melupakan aku. Simpan bukti ini. Kita lanjutkan hidup bersama. Kau sudah hilang akal, Chenxi. Kau mau memaklumi aku? Ya, Chenxi. Ku buat Zi menganggapmu ibunya. Dia akan memanggilmu ibu. Mau? Qin Zheng, punya rasa malu. Sudah beri kesempatan. Kau sia-siakan itu. Ini salahku, Chenxi. Aku bersalah. Sumohon, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan. Kau begini. Bukan karena menyesal, tapi karena takut konsekuensinya. Jika sekarang ada orang lebih penting di sini, kau pasti langsung berubah sikap. Oh ya, Pak Zhao. Pak Su senior datang dengan putrinya meninjau kerjaan. Menurut Satpam, ada seorang gadis muda yang mendampinginya. Terus memanggilnya anak sayang. Apa katamu? Sebut orang lain anak sayang? Putri keluarga Su anak tunggal. Artinya, kamu bukan anak Pak Su senior. Su Chenxi, beraninya kau mengaku sebagai putri keluarga Su. Anak sayang, mungkin anak angkat ayah ikut datang. Ayah mengerahkan banyak orang untuk membelaku. Gadis itu mungkin anak rekanan ayah. Putri salah satu taipan industri. Ayah bawa dia hari ini untuk hancurkan seseorang di industri.
Su Chensi, kau yakin dengan omong kosongmu? Sudah kukira, mustahil kau putri keluarga Su kau cuma palsuan. Kamu memang ahli menipu dirimu sendiri. Kamu pura-pura jadi putri keluarga Su. Mau mencuri bukti di sini? Satpam, tangkap dia. Kau kira bisa kuasai aku? Abaikan omongannya. Tahan dia. Rebut flash disknya. Aduh. Berani sentuh Putri Su. Berani sentuh Putri Su. Maaf terlambat, nak. Kau ternyata Putri Su. Percuma usahaku. Perjuanganku sia-sia. Sudah kukatakan, sebenarnya kita bukanlah musuh. Namun kau sampai tega menyakiti anakku. Kalau begitu, masuk penjara. Habiskan hidupmu di sana. Tangkap dan bawa mereka ke polisi. Sudah selesai. Ayah, mari pulang. Tak. Makan lagi. Duh, terlihat lelah. Sudah capek-capek. Kamu kurus. Maaf, Ayah. Aku terlalu egois. Namanya juga manusia. Salah itu wajar. Jangan khawatir. Ayah selalu di sini untukmu. Ayah selalu di sini. Hahaha. Silakan makan, Yang Mulia. Qin Zheng telah dibebaskan. Apa? Bukti sia-sia. Zaulan rela menanggung semua kesalahan, makanya sulit sekali bagi Qin Zheng untuk memasukkannya ke penjara. Jaulan ini bagaimana? Sudah diperlakukan buruk, tapi tetap rela tanggung dosa. Nona, terjadi sesuatu. Adik kecil hilang. Apa? Tiba-tiba sih hilang? Adik kecil baru terima telepon. Dia bilang mau beli mainan, tapi saat aku bayar, dia lenyap. Nona. Adik mungkin dalam bahaya. Tidak, anakku pasti aman. Ini pasti ulah Qin Zheng. Dia baru saja dibebaskan. Langsung Zi hilang. Pasti dia. Jika dia penculiknya, di mana Zi? Dia pasti masih aman. Tenang saja. Kita punya dokumen resmi, dia tidak bisa bawa Zi. Cepat cari. Nona muda. Satpam sudah cari. Jangan panik. Induk harimau tak makan anaknya. Meski Qin Zheng jahat. Manusia tidak berguna. Aku tidak yakin dia tidak sakiti Zi. Zi di tangan saya, menyerah atau dia celaka. Ikuti perintah saya. Qin Zheng. Kau tidak tahu malu. Kau sendiri yang meninggalkan Zi. Mana mungkin kau berhak membawanya sekarang? Su Chensi, jangan lancang. Saya tetap ayah Zi meski pernah meninggalkannya. Dalam setengah jam, tanda tangan surat damai agar Zaulan dibebaskan. Jika tidak, Zi akan celaka. Qin Zheng, kau jahat. Dia anakmu sendiri. Chensi, tenang saja. Ayah, akan saya bantu cari Zi. Qin Zheng sudah tidak punya hati nurani. Saya sangat takut tidak bisa bertemu Zi lagi. Tenang dulu. Nona muda. Orang yang saya kirim bilang tidak melihat jejak tuan kecil. Tidak pulang, juga tak ada di kantor Qin Zheng. Tidak ada. Qin Zheng bawa kabur Zi. Pasti akan sembunyikan Zi. Atau kirim Zi pergi. Mengirim pergi. Iya. Tujuan utamanya menculik Zi. Pertama, bebaskan Zaulan. Kedua, dia ingin memastikan aku dan Zi tidak bisa bertemu lagi. Dia pasti sudah pergi membawa Zi sekarang. Menurutku, Qin Zheng membantu Zaulan hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya adalah kabur. Selama Zi ada di sisinya, dia akan selalu. Dia bisa memanfaatkanmu. Cepat ke stasiun. Ke bandara, buruan. Baik. Ayah. Ayah, kita mau kemana? Ayah ajak liburan luar negeri 2 tahun, mau? Lalu Mama. Zi, baru beberapa hari saja kau sudah membela penjahat itu? Tapi, menurutku dia tidak jahat. Dia lindungi saya dari teman nakal.
dan ajariku atasi masalah, cara bergaul dengan teman, dan waktu itu kan ayah yang membuangku. Nat, waktu itu. Ayah memang salah. Ayah mohon maaf. Ayah selalu bilang mama penjahat di penjara. Ayah selalu bilang sayang padaku. Tapi ayah cuma membiarkanku bolos, biarkan aku main game, tak pernah mengurusku, tak pernah jemputku pulang sekolah. Rapat orang tua pun diwakili pembantu. Kau tak peduli hubunganku dengan teman-teman. Tahukah kau, aku dikucilkan teman-teman. Kau juga mengabaikan. Masihkah kau mengaku paling menyayangiku? Kau tak tahu berterima kasih. Ayah sudah mencukupi kebutuhanmu. Masih kurang. Dulu, ayah tak pernah sekasar ini. Tenang, Zi sayang. Ayah ajakmu liburan sejenak. Ayah janji akan datang ke sekolah untukmu. Ayo pergi. Nyonya tahu lokasi adik Kim Zeng membawanya ke stasiun barat. Casey Zheng, segera selamatkan dia. Ibumu takkan datang. Lupakan. Berhenti. Ginseng, mau dibawa kemana Zi? Su Chenxi. Dari mana kau tahu lokasiku? Kenal benar watakmu. Anda orang yang sangat egois. Gagal menjebakku. Penjara. Bisa hancurkan Zaulan. Mana mungkin bela dia, lalu melarikan Zi. Anda akan tipu dia seperti saya. Menipunya. Jadi kambing hitammu. Soal ancaman membebaskan Zaulan. Itu cuma dalih untuk mengulur waktu. Agar kamu bawa Zi. Kamu tahu arti Zi bagiku. Selama Anda pegang kendali atas Zi, Anda bisa terus meneror saya. Kesini, Zi sayang. Bukan begitu, Zi. Dia datang sendiri pada saya. Zi bilang kau tak mau mengakui dia. Kau hanya ingin tinggal dengan saya, kan? Wow. Jelaskan Kinzeng. Masih beranikah bawa dia pergi? Tak peduli, Su Chenxi. Yang jelas anak butuh figur ayah. Biarkan aku dan Zi pergi. Atau bawa kami kembali dan hidup seperti dulu. Dasar tidak tahu malu. Chenxi, jujur saja. Tak pernah jadikan Zaulan kambing hitam. Sebab ini semua ulahnya sendiri yang ingin menjebakku. Akui dulu menikahi Zaulan setelah meninggal. Saat itu, aku sedang diintimidasi Zaulan. Percayalah, Chenxi. Tak pernah khianati kepercayaanmu. Kalau tidak menurut, dia ancam akan celakai Zi. Kamu sudah tahu bukti videonya. Dia sampai mau racuni Zi. Chenxi. Dan tuduhanmu soal Zi. Itu semua hasutan Zaulan. Kau bilang tak mampu asuh Zibi. Padahal itu ulah Zaulan. Chenxi. Jujur. Sebenarnya aku pun korban. Maksudmu adalah Zaulan yang memaksamu korupsi, jadikan kambing hitam, memaksa kita bercerai. Bahkan memaksamu menghinaku seperti dulu. Benar, Chenxi. Kau sangat pintar. Kini dia masuk penjara kita. Bisakah kita kembali bersatu? Bagaimana? Dengar sendiri kan? Zaulan. Kau datang juga. Kinzeng, dulu kau janji jika aku mengaku. Kau gunakan Ziyi untuk paksa Su Chenxi tanda surat damai. Kau merengek-rengek padaku hingga aku mengaku. Dulunya aku pikir, Su Chenxi itu naif, tak bisa lihat kenyataan. Ternyata, apalah. Su Chenxi, kukira kau merebut posisi yang kuidamkan. Karena itu kusiksa kau. Akulah yang benar-benar dungu.
Baik, aku terima permintaan maafmu. Tapi, perbuatanmu padaku dan tindakanmu terhadap Ziyi tak bisa maafkan. Aku Zaulan bertanggung jawab sendiri. Permintaan maaf ini salahku. Tidak perlu memaafkanku, Su Chenxi. Kamu benar sebelumnya. Kita tidak pernah bermusuhan. Orang yang mengkhianati pasangannya, merebutnya tak berguna. Salah kita semua. Kita salah menilai. Siapa tak terpedaya sikap manis? Orang baik membuat kita tertipu. Aku sangat bodoh. Sok merasa hebat. Ternyata akulah orang bodoh sejak awal. Zaulan, dengarkan aku. Sebenarnya ucapan tadi itu hanya bohong untuk Su Chenxi. Aku menghargai usahamu. Kamu sayang aku, kan? Cintailah aku. Kalau sayang, bantu aku dong. Apa cinta harus dibuktikan dengan cara seperti ini? Begitulah kau memanipulasi Su Chenxi. Sudahlah, Qin Zheng. Jangan jadikan cinta sebagai alat memaksa kau menyebut cinta, tapi itu memuakkan. Wang Xi. Aku salah. Benar-benar menyesal. Ampuni aku. Lulu, kau begitu patuh. Kupikir kamu dan Su Chenxi hanyalah kesalahan. Aku pikir aku penyelamatmu. Kukira kita saling cinta. Tapi akhirnya, aku ternyata orang paling bodoh. Kini aku sadar. Lihatmu sebenarnya. Kupikir aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi akhirnya, aku menyakiti orang yang paling tak pantas disakiti. Su Chenxi, terima kasih bahwa hari ini membuka mata saya padanya. Saat ini, waktunya aku lakukan tugasku. Ayo, bangkit. Dia pernah berarti bagi saya. Harus ada artinya, atau saya tak percaya diri lagi. Zaulan. Sekarang, apa kamu inginkan? Yang dulu kulakukan dengan Zaulan. Aku bertanggung jawab. Kamu juga. Kamu juga. Dulu, saya siap menanggung semua kesalahanmu. Tapi kini aku menolak. Qin Zheng, ini semua kesalahanmu. Kamu yang bertanggung jawab. Zaulan, percayalah. Saya masih peduli padamu. Jangan tarik pengakuanmu. Ya, tanggung sekali lagi. Percayalah, jika kamu tanggung ini, aku hanya akan jadi milikmu. Oke? Qin Zheng, kamu sungguh memuakkan. Aku Zaulan, kenapa bisa suka pada pengecut sepertimu? Su Chenxi, aku akan mengakui perbuatanku. Bukan aku yang lakukan. Aku akan jujur. Salahku dulu. Biar aku yang memperbaikinya. Chenxi. Keretaku hampir berangkat. Biarkan aku pergi, oke? Anggap. Lihat apa yang kita punya. Demi pernikahan kita. Tidak pantas bagimu. Ziyi, ayo pulang. Jangan pergi. Ziyi, dengarkan aku. Kalau kau pergi, kau tidak bisa bebas lagi. Jangan main game saat kelas. Bolos pasti dihukum dan dimarahi. Kau pasti tidak mau hidup seperti ini, ya? Ayah, aku kapok bolos. Ayah tak pernah membentakku karena hal ini. Tapi, ada kalanya, aku ingin ayah marah. Aku merasa ayah benar-benar peduli padaku. Tidak! Qin Zheng, kau mau apa? Dia anakmu sendiri. Su Chenxi, jangan keterlaluan. Tahu, Yige, kenapa kau paksa ayah? Ayah sudah berjuang mati-matian untukmu selama ini. Sampai rela merangkak ke keluarga elit seperti Zaulan, kau tahu penderitaanku. Kau tak tahu berterima kasih. Qin Zheng, jangan emosi. Mari tenang dan bicara. Jangan lukai dia. Diam, Su Chenxi. 5 tahun di penjara. Pernahkah kau rawat anak ini? Berani menyalahkanku. Kau pikir aku lupa penyebab aku di penjara?
Aku di penjara. Ini semua karena kamu. Iya. Lupakan hal ini. Begini saja. Bebaskan Ziyi dan kau boleh pergi. Mustahil, Su Chenxi. Mengapa kau terus menolak maafkanku? Selebgram. Apakah ini? Semua ini salahku juga kah? Andai kau beritahu kau putri utama Su. Harus sampai begini. Kau masih belum sadar juga akan kesalahanmu. Kau masih menganggap semua ini kesalahanku? Apa kau belum menyadari? Inti masalah ini. Karena kau terlalu rakus. Siapa sih yang tak suka uang? Kalau bukan karena kau bohongiku. Kau pikir aku suka orang macam Zolan itu? Kau pikir perusahaan ini didirikannya untukku? Aku ini laki-laki sejati yang mandiri. Tapi tahukah kau perlakuannya padaku? Dia perlakukan aku seperti binatang peliharaan. Harus manja merawatnya. Bahkan menemani permainan memalukannya. Ini semua salahmu. Cari untung. Mana mungkin bisa merdeka? Masih saja. Sudahlah. Semua ini sudah selesai. Aku hanya mau dari kini. Kita sudah putus selamanya. Kenapa salahkan aku? Kenapa sih? Kenapa kalian menghina aku? Suka uang itu salah. Kamu juga. Dasar tak tahu budi. Ayah selalu sayang kamu. Kenapa memilih ibu? Kenapa sih? Opi, terserah. Soalnya ibu kaya, ya. Jadi, Su Chenxi, kalau sampai Ziyi celaka hari ini, itu salah kamu. Ginseng. Lihat, dia sudah ketakutan. Lepaskan dia sekarang. Apa yang kamu mau, aku terima semua tawaranmu. Berikan semua padaku. Oh, aku minta uang. Aku mau 1 miliar. Namun, Ayah, kenapa sikapmu begitu padaku? Ayah, kau katanya paling sayang Ziyi ya? Sayang, baik ya. Setelah ini selesai, apa maumu? Ayah pasti belikan. Opi, sayang. Saya tak nak ayah dah. Tak nak ayah dah. Ginseng. uang yang kamu minta sudah siap. Ambil uangmu. Lepaskan dia. Mama, Sayang, tidak apa-apa. Ada yang sakit? Mama, aku minta maaf sudah membentakmu. Mama, aku salah sudah menyakitimu. Mama tidak akan marah. Mama selalu sayang kamu. Sayang. Kamu panggil Mama. Bubu. Baby. Sayang, mana mungkin ibu marah pada anak sendiri? Ibu tidak pernah marah padamu. Ayo pulang, nak. Nyonya muda, dia mencuri mobil, buru dia. Nyonya muda, Ginseng ditangkap. Ginseng, kau kira bisa kabur dari kekuatan keluarga Su? Mau lari kemana? Su Chenxi, kau merasa menang? Tentu, aku bangga. Tapi tahu, kenapa aku belum melaporkan kau ke polisi? Mau apa lagi kamu? Hutangmu padaku besar. Aku tak akan melepasmu. Kamu mau apa? Main hakim sendiri ilegal. Bicing, diamlah. Aku punya sesuatu untukmu. Prestasimu yang hebat sudah viral di mana-mana. Pemegang saham pada lari, sahammu tinggal sisa. Tanda tangan. Biar setelah bebas nanti. Masih lapar?
Kamu ini, kau ambil King Group. Ini jeripayahku, kau tak berhak apa lagi. Harganya murah sekali, kau. Tidak mau, baiklah. Semoga setelah kau bebas nanti, Kin Group masih ada. Tidak bangkrut. Su Chenxi, dasar perempuan. Hepas, hepas. Aku tak mau kehilangan semua. Aku tak kuasa terima ini. Cepat berikan. Aku setuju tanda tangan. Baru sekarang menyerah. Sudah terlambat. Aku minta potong 1% lagi. Masih tidak setuju. Setuju. Pulpen, aku tanda tangan sekarang. Qin Zheng, kau ini. Kau jadi suka tanda kontrak tanpa baca isinya. Aku lupa menyebutkan. Di klausul terakhir, ku selipkan perjanjian hibah kekayaan, uangmu. Semua jadi hak anakmu. Nanti saat bebas, kau akan miskin total. Su Chenxi, dasar gila. Lepaskan aku. Lepaskan Su Chenxi. Su Chenxi. Bawa dia ke polisi. Qin Zheng, kau sudah menjebakku 2 kali. Tak kau sangka kena trikmu sendiri. Rubu, kakek menyuruhku mengajak ibu makan. Ayo, kita pergi. Ayo. Ibu, silakan makan. Sudah kuduga, anak ibu Su Chenxi memang yang terbaik. Ibu, aku janji tidak bolos atau main game saat kelas lagi. Aku akan jadi anak baik. Ziyi, ibu percaya kau anak baik. Ibu hanya ingin Ziyi hidup tenang, sehat dan tidak terlalu lelah. Mobo, dulu aku bilang hal buruk. Ibu tidak marah ya? Anakku, mana mungkin ibu marah anak sendiri? Sudahlah. Ayo makan cepat sebelum makanan jadi dingin. Nah, hari ini masakan rumahan buatanku sendiri. Ayo cicip. Ayo, ambil 1. Ziyi, ambil yang besar. Kamu juga ambil, ya? Ayo, makan. Aku coba dulu. Gimana? Enak kan?